Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua untuk di dunia ini dan sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya berada di salah satu saung di PPTQ Khadijah ya, SMP dan SMA Khadijah. Dan di hadapan saya ini adalah Ustadz Hilman Budianto ya. Ya, betul Ya, Ustaz. selaku kepala sekolah SMA SMA Khadijah Putri. Ya. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih Ustadz sudah menyambut kehadiran kami. Sama-sama Ya, Ustadz. gimana Hidayat. kabarnya nih? Alhamdulillah, guru kami nih Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Rutin silaturahmi ke kita nih. Amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena kita kan berada di satu naungan yayasan ya, Yayasan Madi Lampung, yang mana di Baitul Quran di kantor kami di Jalan Pramuka. Saya diamanahi di bagian ruqyah dan bekam. Rumah sehat ya, Tad? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bisa bersilaturahim di PPTQ SMA SMP Khadijah ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan berbincang santai ya dengan Ustadz Hilman tentang kondisi atau kegiatan di PPTQ Khadijah ini. Ini adalah bertepatan dengan tanggal 18 Ustadz ya. 18 Agustus tahun 2022. Betul. Berarti kemarin hari kemerdekaan RI hari Rabu. ke berapa Ustadz? 77 ya. Ya. Masya Allah, enak ngitungnya ya 77. Nah ini bisa ceritakan Ustadz, kemarin kegiatan 17 Agustus ini seperti apa di sini? Oke, baik. Jadi karena memang PPTQ SMP dan SMA Khadijah ini tadi Ya. adalah sekolah perpaduan gitu ya. Kemudian yang sering saya sampaikan kurikulum Diknas, ada diniyah juga dan program tahfiz dan bahasa gitu ya. Nah, sehingga karena kita SMA dan SMP gitu ya. Kita mengikuti instruksi atau edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu penyelenggaraan upacara pengibaran bendera. Iya, Masya Allah. Dan alhamdulillah santri kita baik SMP ataupun SMA itu sangat antusias, Tad. Bahkan mereka latihannya dari tanggal 1 Agustus, Tad. Masya Allah. Dan saya baru dilibatkan di latihan atau di gladi resiknya ya di tanggal 16. Dan begitu saya saksikan, Masya Allah, pas kibranya oke, Tad. Masya Allah. Dan mungkin ada tambahan karena kita di pondok. Dalam seremonial itu ada pembacaan tilawah Qur'annya, Tad. Masya Allah ya. Kalau untuk petugas ya karena kita di sini Pondok Putri, semuanya ahwat. Putri semua lah ya. Ya, saya diamanahkan jadi inspektur upacara gitu, Tad. Iya. Jadi memberikan sedikit motivasi lah gitu ya Betul. ke anak-anak. Ya memang kita sebagai kaum muslimin perlu merasa memiliki kemerdekaan ini Ustadz ya. Betul, Tad. Karena jika kita lihat para pejuang itu kan Masya Allah ya, pahlawan-pahlawan kita lihat dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Betul Ya. Teuku Umar, Cut Nyadin, kalau akhwat ya. Iya. Mungkin bisa mereka terinspirasi dengan perjuangan para muslimah ya kalau di sini. Betul. Sehingga bisa nanti melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Betul. Ya. Jadi ya memang itu ya kaitan dengan semarak kemerdekaan. Betul. Kita itu justru mengambil spirit atau semangat dari para pahlawan, para syuhada gitu Tad ya. Yang tentu kita tahu Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, mereka pun punya guru yang sebagian besar adalah para ulama gitu Tad ya. Termasuk yang saya sampaikan kemarin ke anak-anak kita bahwa teriakan takbir Bung Tomo yang kemudian itu membakar semangat mereka, para santri, para pahlawan gitu ya, untuk mengusir para penjajah. Termasuk rumah yang digunakan oleh Bung Karno yang kemudian itu adalah rumah yang dihibahkan dari seorang ulama gitu ya. Ulama besar juga yang bernama Farad bin Marta. Nah, disitulah saya sampaikan kepada santri bahwa nasionalisme dan kemudian semangat dari santri itu adalah satu kesatuan. Betul. Itu dibangun yang kemudian Indonesia juga menjadi Indonesia yang merdeka seperti sekarang ini gitu Tad ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saat ini kan tahun ajaran baru ya.
di 2022-2023. Betul. Ini bisa ceritakan Ustaz, jumlah santri baru nih untuk unit SMP dan SMA-nya. Ya. Berapa nih Ustaz? Jadi memang untuk SMP dan SMA kita itu maksimal di angka 25 ya Tat ya. Oke. Untuk satu kelasnya gitu ya. Dan qadarullah di tahun ini untuk pencapaian SMA murid baru kita ada 16 santri Tat. 16 santri ya. Untuk SMP pun ada 16. Dan ustazah yang standby, ustazah pengumpu di sini itu ada 10 Ya. plus 2 dari pengabdian. Sehingga total santri kita itu ada 76 santri Tat. Sehingga kita targetkan satu ustazah itu mengumpu maksimal 8 santri untuk program tahfiznya. Ya. Begitupun untuk program bahasa gitu ya. Berbeda dengan kegiatan di kelas. Kalau di kelas kan memang sudah sesuai dengan mata pelajaran ya. Iya, betul. Apakah itu diniyah atau diknasnya. Jadi insya Allah dengan jumlah santri kita yang masih notabene cukup gitu ya, bisa terhandle semua oleh para pengajar, para ustadz dan ustazah ya. gitu. Ini kan pesantren tapi plus SMP dan SMA Ustaz ya. SMP dan Berarti SMA. ada pelajaran umum, Betul. dan ada pelajaran diniyah agama tentunya. Ya. Ya, kalau pelajaran umum itu seperti apa yang diajarkan Ustaz? Kalau untuk SMP ya sama persis dengan SMP Pada umumnya lah ya. pada umumnya gitu ya. Apakah itu negeri atau swasta. Kalau SMA, nah kita semuanya jurusannya adalah MIPA. Sehingga ya mata pelajarannya ya mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kemudian matematika, fisika, kimia, biologi, ditambah ada beberapa mata pelajaran tambahan, apakah itu muatan lokalnya, atau sekarang kita diwajibkan ada mata pelajaran anti korupsi gitu. Masya Allah. Insya Allah kita Biar nggak korupsi. kita cover semua. Insya Allah kalau masalah anti korupsi atau pendidikan Pancasila sebetulnya di mapel diniyah pun kan sudah banyak tercover ya, Iya, betul. Apakah akhlaknya gitu ya atau yang lain. Oke. Berbicara tentang ekskul ini Ustaz. Baik. Ekskulikulernya yang berlakukan di santri ini seperti apa Ustaz? Ya. Jadi mungkin kalau kita bicara agenda santri gitu Ya, tadi, saya pun acungkan jempol nih ke santri ini. Mulai dari bangun jam 3 sampai mereka tidur lagi di jam 9 atau jam 10 itu programnya padat. Nah, jadi termasuk ekskul karena kita menganggap adanya ekskul ini sebagai pertama untuk refreshing mereka santri. Jadi ada kegiatan yang bervariatif gitu ya. Yang kedua ya menambah skill mereka gitu ya di luar akademik. Nah, untuk ekskul ini kita yang pertama ada panahan Tat. Jadi santri ini secara kebugaran harus fit juga ya. Dan insya Allah kita mengikuti olahraga sunnah ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya memanah. Yang kedua ada bela diri juga Tat. Ada bela diri Pelatihnya juga. perempuan? Akhwat semua. Akhwat semua juga ya. Pelatih akhwat semua. Kita tentu memfilter ya Tat. Betul. Tetap harus syar'i. Dan yang ketiga ada tata boga Tat. Tata boga memasak. Nah, kita mau meluluskan santri ini tidak hanya outputnya itu hafal Quran, tapi nggak bisa masak. Iya, itu yang dikhawatirkan seperti itu memang ya. Jadi masaknya juga minimal harus tahu. Jadi jangan harus tiap hari mie air gitu. harus bisa tahu meramu gitu. Jangan cuma bawang merah bawang putih aja taunya. Harus tahu lengkuas mana, jahe mana gitu ya, kunyit mana. Nah, itu baru 3 tuh ya. Yang terakhir itu ada English Club Tat. Ada English Club yang kemudian sebetulnya kalau program bahasa ini sudah kita programkan juga ya di mata pelajaran sehari-harinya. Nah, cuman untuk English Club ini memang ada permintaan khusus lah. Santri banyak yang ingin fasih berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab tentunya ya. Gitu. Nah, biar pemirsa ini mengetahui, Ustaz, ini kan sudah berumur berapa sekolah kita ini? Hadijah ini sudah jalan ke 5 tahun. 5 tahun ya. Kita berarti sudah meluluskan 2 generasi ya. Nah, mungkin bisa ceritakan kemana mereka yang sudah lulus ini mereka lanjutkan pendidikan Ustaz? Ya, Masya Allah. Untuk lulusan pertama itu di tahun 2021 ya tadi.
memang saat itu kita belum mendapatkan akreditasi gitu ya, akreditasi. Dan berarti sekarang sudah ya? Alhamdulillah sudah. Apa akhir tahun kemarin akreditasi sudah, alhamdulillah sudah B. Masya Allah, B. Nah, jadi di tahun angkatan pertama dari 23 santri, alhamdulillah Allah takdirkan 9 santri masuk PTN. Di antaranya di Unila, ITERA dan UIN gitu ya. Kemudian di angkatan yang kedua kemarin dari 23 santri, alhamdulillah pertumbuhannya signifikan atau progresnya ya. 20 santri masuk PTN. Sama Unila, ITERA, kemudian UIN, dan juga ada beberapa santri kita yang mendapatkan beasiswa full tahfidz di Bandung di Bandung. Itu untuk yang di luar PTN-nya gitu ya. Alhamdulillah bisa, artinya Khadijah bisa mengakomodir mungkin harapan dari wali santri yang kemudian anandanya diharapkan mempunyai pengetahuan atau ilmu agama yang mumpuni, hafalan yang cukup, dan juga istilahnya visi jangka menengah yaitu sukses di dunianya itu bisa diakses juga gitu ya. Sekiranya jadi dokter yang hafiz Quran gitu ya. Jadi dosen atau jadi guru yang berakhlak Al-Quran gitu. Itulah harapan dan tujuan kita gitu. Insyaallah. Jadi pemirsa sekalian, jangan ragu ya untuk memasukkan putri-putrinya baik SMP ataupun SMA, dan insyaallah di sini bisa memfasilitasi ya. Jika nanti cita-cita Ananda dari putri-putri Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan dokter, dosen dan sebagainya, tapi punya basic agama yang baik. Nah ini saat terakhir permintaan saya agar pemirsa ini mengetahui kemampuan berbicara bahasa asing ya. Nah, yang biasanya ditampilkan kan bahasa Arab dan Inggris. Nah, bahasa Arab itu karena kita backgroundnya pondok, pesantren. Nah, kemudian bahasa Inggris karena memang bahasa internasional. Nah, jadi saya minta nanti 2 santriwati untuk menampilkan khutbah ya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insyaallah. Gimana Ustaz? Bisa ya? Insyaallah nanti disiapkan oleh Ustazah. Mungkin ini kan lagi pada istirahat makan siang nanti ya. Nanti setelah itu bisa berbincang langsung atau berinteraksi langsung ya dengan santri, dan ini sampling ya. Mungkin satunya dari kelas 11 atau 12 gitu ya. Satunya santri kita yang baru masuk pun insyaallah sudah kita ikutkan program. Nanti ada dari santri kelas 1 juga atau kelas 10 insyaallah. Makasih banyak Ustaz. Siap. Ya, Ustaz Hidayat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kami dengan beliau Ustaz Hilman selaku Kepala Sekolah SMA Khadijah, PPTQ Khadijah di Pesawaran yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dan silakan Bapak Ibu nanti di tahun ajaran yang baru bisa untuk survei, bisa untuk mendaftarkan putri-putrinya di sini. Dan kapan Ustaz mulai buka lagi? Insyaallah kita sudah buka pendaftaran di tahun ini untuk tahun ajaran berikutnya ya. Kita buka di bulan September, pertanggal 1 September sudah buka. Dan sebagai informasi juga, insya Allah kita ada beberapa fasilitas atau kemudahan untuk para calon santri atau calon wali santri yang ingin mendaftarkan di tahun ini. Insya Allah ada fasilitas khusus lah, nanti akan dijelaskan atau diinfokan lebih lanjut. Insya Allah kan juga kami umumkan di channel Ruqyah Baitul Quran. Siap. Insya Allah. Ya, terima kasih kepada pemirsa sekalian yang telah mengikuti perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita akan tampilkan 2 santri yang akan berkhutbah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga lancar. Terima kasih. Ya, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.